aplikasi interval 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Nah, para petani sawit mandiri, ya, ini yang sering terlalaikan oleh para petani. Sudah jadwalnya mupuk, alasan kemarau akan menjadikan petani tidak mupuk. Minimal selamat uangnya untuk tidak beli pupuk. Itu dia. Ya. Jadi semua rata-rata petani sawit yang saya lihat sekarang ini, kalau kemarau, dia tidak mupuk. Ya, karena katanya pupuknya nggak bisa nyerap. Betul, karena pupuknya yang dibeli tidak water solute. Nah, kita keluarkan pupuk agrosawit ini adalah untuk bisa digunakan di saat musim kemarau sekalipun. Jadi tetap dipupuk sawitnya. Kenapa? Karena sawit tidak boleh berhenti untuk makan. Kalau sudah jatah 3 bulan, ya 3 bulan sekali. Nah, kita sudah desain 3 bulan sekali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau seandainya Anda berhenti mupuk atau sampai sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun nggak mupuk, jangan salahkan sawit, jangan salahkan keadaan kalau memang sawitnya ngetrek. Itu adalah salah majikannya, karena nggak mengasih pupuk. Dan memang sawit-sawit pupuk-pupuk yang ada di luar sana itu susah untuk diserap, susah untuk larut, karena memang jenisnya seperti itu. Nah, makanya formulator kita mengeluarkan pupuk agrosawit ini, yaitu adalah pupuk yang bisa digunakan walau dalam kondisi kemarau sekalipun. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita sudah dibuat rekomendasinya. Cara mengaplikasikannya dalam musim kemarau adalah dengan dibikin lubang kedalaman 10-15 cm. 10-15 cm. Ya, artinya apa? Kalau lubang itu Anda buat dalam kedalaman 10-15 cm, itu kondisi tanah lembab. Kondisi tanah lembab. Nah, lembab tanahnya itu bisa melarutkan pupuknya yang halusnya seperti ini. Ini pupuk dengan top Rignano. Jadi cukup ya kayak powder gitu teman ya. Jadi mudah larut dalam air. Ya. Jadi tanah lembab pun dia sudah larut karena pupuknya begitu halus nih. Ya, halus sekali pupuknya. Jadi teman-teman semua karena teknologi nano. Jadi dia mudah larut dalam air. Nah, makanya caranya di musim kemarau adalah dilobangkan. Dilobangin dengan jarak dari pangkal pokoknya itu 2 sejengkal, kira 30 cm. Dan itu masukkan pupuknya, tutup lagi pakai tanah, lubang tersebut. Udah simple. Tapi itu akan membuat si sawit Anda happy. Karena dia dikasih makan. Dikasih makan. Dan itulah tidak akan terjadi ngetrek walaupun kemarau. Itu dia, para petani sawit mandiri ya. Nah, bukti nyatanya lagi apa? Karena saya katakan ini water solute. Ini dia, teman-teman. Anda boleh nanti kalau sudah punya pupuk ini, ya, praktekkan kayak saya lakukan. Praktekkan pupuk ini kayak saya lakukan. Apa? Taruh di atas piring, ya. Taruh di atas piring, mungkin mau 3 genggam Anda ambil, taruh di sini, biarkan berada di ruangan dalam rumah. Tidak kena sinar matahari, tidak dikasih air. Ya, ini beberapa hari sudah saya lakukan seperti ini. Apa yang terjadi? Nih, airnya banyak banget. Airnya banyak, padahal saya nggak kasih air. Jadi dia dengan udara saja, dia bisa larut. Bisa larut. Itulah teknologi nano. Jadi dibuat pupuk ini mudah larut. Kalau sudah begini, ya, tentu kalau kena tanah lembab saja, dia pasti larut seperti ini. Jadi akar lebih cepat menyerapnya. Itu yang dinamakan 2 kali lebih cepat penyerapan. Kenapa? Karena air pupuknya seperti ini. Anda boleh buktikan nanti. Buktikan setelah membeli pupuk kita di rumah, ambil 3 kali genggam, taruh di atas piring, lalu biarkan. Taruh di lemari atau di meja yang tidak kena sinar matahari, ya, dan juga tidak terganggu dengan yang lain. Nanti Anda perhatikan 2-3 hari ke depan, dia sudah mulai mencair. Nah, inilah pupuk yang disiapkan untuk musim kemarau. Nah, tujuannya buat apa? Biar para petani tidak akan mengalami namanya ngetrek. Kenapa? Karena di musim kemarau pun ini bisa digunakan. Harus dipupuk, harus diberikan ke lahan sawit Anda. Jadi tetap diberikan. Ya. Nah, kalau di musim kemarau tetap diberikan, maka sawit tidak pernah kelaparan. Sawit nggak pernah stres. Itu rahasianya. Betul nggak petani-petani mandiri ya? Mengakui nggak kira-kira bahwa di musim kemarau petani tidak ada yang mupuk?
alias libur mupuk. Padahal sawit itu makhluk hidup. Padahal sawit itu sama dengan Anda, dengan kita, makhluk hidup yang butuh asupan. Kita aja makan telat 2 jam, sarapan sudah ngamuk-ngamuk. Apalagi sawit di telatnya 1 bulan, bahkan 2 bulan. Pak Darmawan Saputra,